Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1029. Boom, boom, boom. Luo Xiu tidak menghabiskan banyak waktu dalam meditasi. Dengan kultivasinya yang baru mencapai Dewa Iblis kelas 6, dan kristal asal hijau yang merupakan sumber daya yang sangat baik untuk kultivasi, ia menggunakan kristal tersebut untuk berlatih. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, ia berhasil menembus batasan kultivasi Dewa Iblis kelas 6 tahap akhir dan memasuki puncak Dewa Iblis kelas 6. Luo Xiu sangat memahami betapa sulitnya kemajuan dalam kultivasinya, dan jika ia bisa mencapai kemajuan sebesar ini dalam waktu singkat, maka dengan bakat Ling Hu Zixuan, setidaknya ia juga sudah mencapai puncak Dewa Iblis kelas 6 atau bahkan bisa saja sudah berada di tingkat Dewa Iblis kelas 7. Namun, pada hari Luo Xiu keluar dari meditasi, seluruh tanah alam rahasia Tianhuang tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah ada makhluk purba yang bergejolak di bawah permukaan tanah. Ribuan gunung runtuh dan pecah, menciptakan pemandangan yang mengerikan seakan-akan bencana besar sedang datang. Luo Xiu merasa terkejut, bahkan ia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, gunung di bawah kakinya hancur menjadi debu. Ia terbang ke udara dan melihat ke kejauhan, di tempat yang sangat jauh, tanah terbuka dan sebuah altar yang memancarkan aura kuno mulai muncul ke permukaan. Altar itu sangat besar, hampir tidak bisa dipercaya. Begitu altar itu muncul, itu tampak seperti makhluk besar yang menyelimuti langit. Di sekitar altar, gelombang jalan hukum yang tak terhitung banyaknya meluas, membentuk rantai hukum, memunculkan berbagai fenomena aneh bulan, bintang, gunung, sungai, bintang langit purba, dan bencana alam yang menakutkan. Meskipun berada jauh dari altar itu, Luo Xiu merasa sangat kecil, karena kekuatan yang terkandung dalam altar itu sudah melampaui batas hukum biasa. Kekuatan Qing Tian. Sejak zaman kuno, selain kekuatan reinkarnasi, kekuatan yang melebihi hukum biasa hanyalah kekuatan langit 12. Luo Xiu mengenali kekuatan ini dengan jelas. Meskipun ia tidak familiar dengan jenis kekuatan ini, ia bisa merasakan bahwa itu adalah salah satu kekuatan langit yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, bukan hanya Luo Xiu yang terkejut, seluruh orang yang berada di alam rahasia Tianhuang teralihkan oleh altar raksasa yang tiba-tiba muncul. Altar Xuan Tian muncul. Di dalam keluarga Tianhuang, penguasa suci Tianhuang bersama dengan para tetua berhenti sejenak dari tugas mereka, keluar dari tempat meditasi mereka dan berkumpul di ruang rapat. Penguasa suci Tianhuang adalah seorang dewa ilahi kelas 9, sementara para tetua di bawahnya setidaknya adalah dewa raja kelas 9, dan bahkan ada beberapa dewa kaisar kelas 9. Sebanyak 27 tetua berkumpul, menunjukkan kekuatan luar biasa dari keluarga Tianhuang. Para tetua, altar Xuan Tian telah muncul lagi. Penguasa suci Tianhuang berbicara dengan tenang, meskipun sebenarnya para tetua lainnya juga sudah merasakannya. Penguasa suci, altar Xuan Tian sangat penting. Segera bawa semua murid yang sedang berlatih di alam rahasia kuno ke sini. Salah satu tetua mengusulkan, menurut catatan keluarga Tianhuang, ini adalah kali kedua altar Xuan Tian muncul. Dulu, leluhur kami, Kaisar Shen Huang, membawa tanah kuno ini kembali dari alam rahasia zaman kuno hanya karena altar ini, tambahnya. Xuan Tian, salah satu dari 12 langit pertama, menduduki posisi kelima. Langit dan penguasa reinkarnasi adalah entitas yang melampaui yang disebut Sang Tertinggi. Kemunculan altar Xuan Tian membuat para tetua sangat bersemangat, bahkan meskipun Kaisar Shen Huang, leluhur mereka, jauh dari setara dengan langit Taichu dan penguasa reinkarnasi. Namun, jangan terlalu gembira dulu, para tetua. Ketika altar Xuan Tian pertama kali muncul ribuan tahun yang lalu, Kaisar tertua kita turun tangan langsung. Bahkan hingga sekarang, lukanya baru saja sembuh setelah hampir 10.000 tahun. Penguasa suci Tianhuang menghela napas, berkata, masalah ini perlu izin dari leluhur agung, meskipun aku dan para tetua tidak akan mampu mengguncang altar tersebut. Luo Xiu sendiri tidak tahu bahwa altar yang muncul di alam rahasia Tianhuang itu adalah altar Xuan Tian. Meski dalam kehidupannya yang lalu, sebagai Taisang King, ia telah mengunjungi alam rahasia kuno, namun ia tidak mengenal semua yang ada di dalamnya. Ia berdiri di kejauhan, memandang altar yang megah itu. Fenomena yang muncul di sekeliling altar sangat luar biasa, tampak sangat besar dan mengesankan, seolah-olah tidak ada yang bisa membandingkannya. Di balik fenomena ini terkandung sebuah teknik yang jauh lebih kuat daripada dua teknik ilahi tertinggi yang aku miliki. Mata Luo Xiu bersinar tajam, dan hatinya berdebar-debar. Dalam kehidupannya yang lalu, Taisang King menciptakan sebuah teknik ilahi tertinggi bernama teknik pemutus cinta Taisang.
Ditambah dengan pengembangan teknik Dewa Perubahan, hatinya mulai membentuk gambaran tentang sebuah teknik ilahi yang jauh lebih kuat. Namun, meskipun demikian, teknik itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan teknik yang dipelajari oleh King Tian. Karena pada akhirnya, penguasa tertinggi adalah penguasa tertinggi, namun King Tian adalah entitas yang melampaui penguasa tertinggi. Dia mencoba untuk mengembangkan dengan teknik Dewa Perubahan, tetapi tidak mendapatkan hasil. Teknik kultivasi yang digunakan oleh King Tian terlalu tinggi tingkatannya, melebihi kemampuan yang dapat dia kembangkan saat ini. Saudara Luo, tiba-tiba, Luo Xiu mendengar seseorang memanggilnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Ling Hu Zixuan terbang ke arahnya. Selamat, Saudara Ling Hu, belum lama ini, kamu sudah mencapai tingkat Dewa Iblis kelas 7. Luo Xiu berkata dengan senyum. Saudara Luo bercanda, meskipun saya sudah menjadi Dewa Iblis kelas 7, saya rasa saya bukan tandingan Saudara Luo, jawab Ling Hu Zixuan merendahkan diri di depan Luo Xiu. Meskipun terobosan dalam kultivasi telah membuat kekuatannya meningkat pesat, namun Luo Xiu tetap membuatnya merasa seperti berada di kedalaman misteri yang tak terjangkau. Saudara Luo, apakah kamu tahu apa ini? Ling Hu Zixuan mengalihkan topik, menunjuk ke altar besar yang menjulang tinggi di kejauhan, matanya tampak kosong. Oh, apakah Saudara Ling Hu tahu? Luo Xiu merasa terkejut, melihat ke arah Ling Hu Zixuan. Ingatan kehidupannya yang lalu sudah ada sekitar satu era kekacauan yang lalu, dan tentu saja, keluarga Ling Hu yang telah diwariskan hingga kini pasti mengetahui banyak hal rahasia yang tidak dia ketahui. Ini disebut altar Xuan Tian, dibangun oleh Xuan Tian, salah satu dari 12 langit. Konon, setelah Xuan Tian mencapai pencerahan di zaman Taichu, memimpin hukum langit, altar ini mengambang di langit tertinggi alam semesta, dan siapa yang duduk di atasnya bisa memandang seluruh dunia dan alam semesta. Ling Hu Zixuan bergumam pelan, saya juga mengetahui ini dari kitab-kitab kuno keluarga kami. Sejak Kaisar Shen Huang membawa tanah kuno ini dari alam rahasia zaman kuno, altar Xuan Tian telah muncul untuk kedua kalinya. Di atas altar itu ada pedang bernama pedang Xuan Tian. Konon, siapa yang berhasil mendapatkan pedang ini akan mendapatkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi untuk menguasai hukum langit. Mendengar ini, Luo Xiu menatap altar itu dengan seksama, dan benar saja, di atas altar yang penuh cahaya ilahi, sebuah pedang ilahi muncul samar-samar, mengambang dengan anggun. Hanya dengan satu pandangan, Luo Xiu tahu bahwa pedang pembajak langitnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pedang Xuan Tian. Kedua pedang itu tidak sebanding dalam hal kekuatan. Bahkan tungku pemurnian ilahi berwarna ungunya pun tidak sebanding dengan pedang itu. Bahkan beberapa artefak terkuat yang dia persiapkan di kehidupan sebelumnya pun tampak redup. Tak kusangka bisa melihat langsung kemunculan altar Xuan Tian. Namun, Saudara Luo, sebaiknya kita tidak berniat untuk mengambil pedang Xuan Tian di altar itu. Saya dengar, ketika altar Xuan Tian muncul pertama kali, Kaisar tertua dari keluarga Tian Huang turun tangan langsung, namun dia tidak hanya gagal mengambil pedangnya, tetapi juga terluka parah dan terpaksa bersemedi selama ribuan tahun. Entah sudah pulih atau belum, ujar Ling Hu Zixuan. Mengenai hal ini, Luo Xiu cukup menyadari dirinya. Mungkin suatu hari, ketika dia berhasil memulihkan kekuatan dari kehidupan sebelumnya, dia bisa mencoba lagi. Kita akan segera dipindahkan. Tiba-tiba, Ling Hu Zixuan berkata, lalu Luo Xiu melihat tubuhnya mulai memudar. Boom! Keduanya tidak sempat mengatakan apa-apa lebih lanjut, perasaan terbaliknya ruang dan waktu muncul begitu saja, dan begitu situasi sekitar mereka kembali tenang, mereka berdua, bersama dengan para jenius muda lainnya, muncul kembali di lapangan di luar keluarga Tian Huang. Para jenius muda, ujian di alam rahasia Tian Huang berakhir di sini. Kecuali murid-murid dari keluarga Tian Huang, bagi jenius muda yang berhasil terpilih melalui seleksi ini dan berniat bergabung dengan keluarga Tian Huang, dapat mengikuti saya ke dalam rahasia keluarga. Jika tidak ingin bergabung, saya tidak akan memaksa, Anda bisa pergi. Suara dari Raja Dewa Xuan terdengar dari udara tinggi, sementara 3 Raja Dewa lainnya tidak terlihat hadir di sini. Dalam hal ini, keluarga Tian Huang sangat jujur dan tidak pernah ada kasus seseorang yang tidak diizinkan pergi jika mereka tidak mau bergabung. Saya ingin bergabung dengan keluarga Tian Huang. Jiang Anmen segera berkata keras, diikuti oleh beberapa orang lainnya yang juga menyatakan niat mereka untuk bergabung dengan keluarga Tian Huang. Tentu saja, Luo Xiu dan Ling Hu Zixuan tidak akan bergabung dengan keluarga Tian Huang. Selain mereka berdua, beberapa jenius muda lainnya juga tidak berniat bergabung, karena tujuan mereka mengikuti seleksi ini hanya untuk mencapai alam rahasia Tian Huang, sama seperti tujuan Luo Xiu dan Ling Hu Zixuan. Saudara Luo, semoga kita bertemu lagi. Setelah meninggalkan keluarga Tian Huang, Ling Hu Zixuan memberi salam kepada Luo Xiu dengan hormat. Ia berhasil mengumpulkan lebih banyak kristal asal hijau daripada Luo Xiu, dan kini ia ingin segera menemukan tempat untuk bersemedi, meningkatkan kekuatannya ke Dewa Iblis kelas 7 tahap akhir, atau bahkan puncak. Setelah Ling Hu Zixuan pergi, Luo Xiu juga berencana untuk kembali ke 3000 dunia besar.
Batu penyegelan iblis masih ada di lembah kecil di pegunungan langit jatuh. Dengan kekuatannya sekarang, ia merasa hampir bisa mengatasi formasi pembatasan kehidupan dari Chang Tian. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mengeluarkan kardilar yang telah ia simpan dalam reinkarnasi Hall. Awalnya, ia membawanya ke alam rahasia Tian Huang untuk mencari apakah ada tempat kekacauan yang bisa ditemukan di tanah kuno, karena kardilar adalah raksasa petir yang lahir dari tempat kekacauan. Hanya dengan menemukan tempat kekacauan, ia bisa naik ke level berikutnya. Selama waktu yang lama, kardilar telah berada di Dewa Iblis kelas 7, dan di kehidupan sebelumnya, Tai Sang King tidak terlalu memperhatikannya. Namun, kali ini, sebagai Luo Xiu, jika ada kesempatan, ia berniat untuk melatih kardilar dan menjadikannya tangan kanan di sampingnya. Bersambung.